Karena Bapak ini adalah salah satu orang yang berjasa terhadap surat-surat tilang, surat-surat cinta yang diterima teman-teman. Salah satu salah produk satunya, Pak, Etle ya di Korlantas. Karena kita barusan aja dengar data-data nasional dari pusat data nasional juga dibobol terus segala macam gitu ya. Itu ngasih lo sensibility yang lebih nggak untuk kemudian menjaga data lo? Berarti kan kita punya data-data muka orang at certain location, at certain time, itu kan ya hal yang harus dijaga gitu. Jadi kalau misalnya orang di luar sana ketakutan dengan perkembangan dunia AI sekarang, saran apa yang lo kasih ke mereka, Pak? Guys, welcome. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Gua hari ini excited banget karena this is the first time kita syuting di sebuah studio yang specifically didesain untuk podcast ini. Dan our first guest, please welcome Faris Rahman. Thank you, Pak. Thank you. Thank you for coming. Faris Rahman ini adalah CEO dan co-founder dari Nordflux. Nordflux itu apa, Pak? Kalau boleh dijelasin. Nordflux itu perusahaan bergerak di bidang AI. Oke. Specifically di video analytics. Oke. Jadi as the name video analytics, kita ngolah data video, gambar, menggunakan AI untuk mendapatkan insight. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Faiz dulu pertama kali kita recording buat podcast tuh guest pertamanya adalah Faris juga waktu itu, ya bro ya. Yes. Thank you for coming for the second time. Yeah, glad to be the first. By the way, gue tuh selalu mikir kalau namanya udah berhubungan sama teknologi, apalagi artificial intelligence gitu, kayaknya itu buat orang-orang yang pinter doang deh bro. Lu boleh ceritain nggak background lu apakah ada related sama pinter-pinteran atau gimana? Ya masa kecil kali ya. Dulu dua bersaudara. Basically sih sebenarnya normal-normal aja ya. Cuman mungkin yang sedikit berkesan mungkin ya di masa kecil itu dulu orang tua banyak ini ya ngelesin lah intinya. Oh oke. Lu les apa aja dulu? Macam-macam tuh. Berenang pernah. Kumon itu dong? Kumon justru malah enggak. Oh. Bahasa sih ya, bahasa Inggris standar. Terus musik, piano dulu waktu kecil. Tenis. Oke. Silat, karate, bulu tangkis, kayak gitu-gitu. Jadi ya. Lu bulu tangkis even di lesin juga? Ekskul ya sih kalau dulu tuh ada ya kayak gitu. Bola itu ya di lesin juga. Oke. Berarti lu SD di mana dulu, di Jakarta juga? Dulu di Jakarta Al Azhar. Oke. SMP Lab School, SMA negeri di 61 Jakarta. 61 Jakarta. Kemudian kuliahnya? Kuliah di Bandung di ITB. Di ITB. Gua ambil teknik industri. Teknik industri, wow. Itu emang ada selalu ada related gitu kalau ngomongin teknologi itu sama orang pintar. Tapi kita akan bahas lebih lanjut apakah memang teknologi tadi memang hanya diperuntukkan buat orang pintar. But anyway bro, berarti lu dari teknik industri tadi kemudian lu kemana? Dari teknik industri sebenarnya kita tuh nggak spesifik di IT kan. Teknik industri itu lebih ke engineering untuk sistem lah. Dan kalau di kampus gua itu studi kasusnya adalah industri gitu ya. Sistem industri gitu. Tapi kita ke-expose juga sama pelajaran-pelajaran untuk IT. Tapi nggak dalam. Yaitu kalau dalam kan kayak di informatika atau di elektro ya. Nah cuman di situ gua mungkin bisa dibilang apa ya, suka lah ya gitu, jatuh cinta gitu sama itu kayak gitu. Dan akhirnya gue banyak ngulik. Oh ya, ada sedikit ini juga apa, jadi gue ke expose sama mungkin teknologi digital itu dari TK sebenarnya. Jadi kebetulan ayah kan engineers, ada komputer di rumah. Jadi dia kerja pakai komputer, gue main game pakai komputer itu. Jadi dulu ya masa-masa mulai ngoprek komputer itu ya pas TK gitu kan. Pas TK? Wow. Main game tapi pakai disket 5 inch gitu. Ingat gue dulu gamenya. 5 inch itu yang gede banget ya? Iya. Yang tipis gitu ya? Yang tipis iya. Magnetic satu masih generasi kan. Sebelum 3,5 ya? Iya sebelum 3,5 tuh. Dulu IBM PC gue inget banget.
Terus main game gue Digger gitu. Dan itu installnya mesti pakai command line kan, DOS prom gitu. Jadi ya diajarin gitu. Ya udah, jadi ya memang selalu megang. Di rumah tuh selalu ada komputer lah gitu. Jadi ya memang udah familiar lah dengan itu dari kecil gitu. Tapi ya somehow kenapa pas kuliah nggak masuk ke komputer, tapi justru malah mulai makin dalam di kuliah itu untuk ngoprek gitu ya, programming dan segala macam. Kayak gitu. Jadi ya dari situlah akhirnya banyak ngambil kayak side job segala macam untuk bikin software seperti itu pas kuliah bareng sama teman juga, partner gue yang sekarang. Berarti lu kelar kuliah langsung usaha atau lu sempat kerja dulu yang berhubungan jadi sebelum sama teknologi? pas kuliah even udah bikin software gitu kan, dijual-jualin. Habis kuliah masih bikin software, proyekan, nawarin ke perusahaan ini, perusahaan itu, mining pernah, terus ke perusahaan oil. Terakhir juga bikin sistem buat ada perusahaan oil and gas. Nah after itu gue di-hire di perusahaan tersebut. Nah, itu suruh nge-maintain sistem yang gue bikin. Kayak gitu. Tapi specifically lu kemudian tertarik sama dunia artificial intelligence itu ketika kapan? Nggak sengaja sih ya. Jadi nah gue kan di-hire tuh di perusahaan oil and gas itu. Jadi engineering system specialist lah title-nya waktu itu. 5 years. 5 tahun? Iya. Cuman masih sering ngerjain sampingan juga. Kayak gitu. Nah, kata orang dunia sampingan tuh suatu hari akan jadi dunia yang utama ya. Iya. Nah ini itu terbukti. Terbukti ya. Jadi waktu itu ya project terakhir gue di situ bikin semacam ini crawling system lah, social media monitoring gitu. Untuk ada satu perusahaan. Nah cuman nggak lanjut tuh projectnya kayak gitu. Tapi softwarenya udah kita bikin lah kayak gitu kan. Nah akhirnya aku bikin bareng sama partner gue yang sekarang, si Medi. Nah terus nggak lanjut projectnya, tapi softwarenya udah ada. Ya kita mutusin untuk ya udahlah kita bikin ini aja Jadi secara gitu. Fondasi sebenarnya usaha lu sekarang itu bermula dari side project yang kemudian nggak dijalanin, tapi kemudian lo ngeliat tetap ada punya potensi nih. Akhirnya lo decided untuk go full force. Ya. Dan lu emang dari awal sudah sama partner lu tadi. Wow. Udah dari SMP sama dia tuh. Lu hobi banget berarti sama dia. Dari SMP kan. SMP itu seenggaknya udah berapa? 6 tambah 5 11. Iya. 20 tahun ada? Iya kali ya. 20 segitu. tahun ya? Iya kurang lebih segitu. 20 tahun ya. Wah. Tahu luar dalam orang ya. Kalau di Indonesia menurut lo pada stages mana posisi AI development? Adoption sih ya. Cuman itu juga mungkin kalau AI itu kan ya kita ngomonginnya luas ya. Jadi research pasti itu. Di kita tuh karena memang untuk masalah knowledge sharing, terus juga information sharing kayak gitu kan udah mudah banget gitu ya. Jadi itu kita juga gue lihat sih banyak exposure masuk ke Indonesia gitu. Jadi banyak juga researcher di Indonesia yang juga berpartisipasi lah dalam giat R&D seperti itu. Terus ngelakuin publikasi internasional kayak gitu di jurnal-jurnal internasional yang cukup ternama gitu. Yang kerja di luar juga ya kan, di perusahaan-perusahaan gede gitu kayak Google, DeepMind gitu juga banyak gitu ya. Ya di situ komunitas terbentuk sih, terutama untuk R&D di AI ya. Dan specifically ke Indonesia ya mungkin ya nggak sebesar di luar, tapi ada lah kayak gitu. Jadi nggak terlalu tertinggal banget gitu, jadi cukup keep up.
Terus itu kan kalau kita ngomongin R&D-nya. Kalau kita ngomongin mengenai komersialisasi ya, berarti kan gimana supaya kita bisa manfaatin si AI ini untuk bisa kita implementasi di industri gitu, diadopsi kayak gitu. Nah ini yang jadi challenge sebenarnya. Perusahaan-perusahaan teknologi ya kayak di luar ataupun di sini gitu kan pasti butuh istilahnya capital ya, capital untuk ya itu untuk ngebangun platformnya, untuk ngelakuin R&D, untuk ngelakuin GTM juga gitu. GTM itu apa tuh? Go to market strategy go to market strategy untuk penetrasi market lah kayak gitu. Dan pasti rely to ya either ya pasti investment lah. Kita ngomongin kayak gitu. Nah itu kan yang ngebikin kayak tech industry di luar kalau kita lihat gitu kan itu flourish ya, banyak bermunculan karena ekosistem investment mereka di luar itu cukup baik gitu. Nah di Indonesia, kalau diomongin secara numbers ya pasti jauh lah kalau compare misalnya ke Amerika gitu. Tapi ada kayak gitu. Nah cuman kan ini cyclic ya. Kayak misalnya kemarin kan kita ngadepin tech winters kan yang istilahnya kita mungkin setelah pandemik ya. Kayak gitu. Dan itu kan impacting juga ke funneling fund ya ke dalam Indonesia untuk bisa diinjek ke perusahaan-perusahaan yang memang pengen bergerak di bidang teknologi atau misalnya nge-adopt teknologi digital untuk suatu industries kayak gitu. Tapi ya intinya adalah itu, jadi kebutuhan untuk investment itu tinggi. Kalau enggak, berarti kan harus mencari cara untuk bisa hidup gitu ya, survive, nge-grow company, or at least nge-sustain company untuk bisa terus eksis gitu. Ya kalau misalnya berkaca sama apa yang kita lakuin ya di Novaflux, kita sebenarnya sih udah nggak ngelakuin investment dari sekitar 2019 lah kayak gitu. Jadi kita running dan operate based on revenue lah yang kita generate dari market. Kayak gitu. Sebentar, gue mau klarifikasi. Poin lu ketika lu tidak melakukan investasi tadi artinya lu tidak menerima investasi dari luar atau lu tidak berinvestasi secara company? Tidak menerima investment dari luar. Iya, tapi bukan karena kita nggak mau, cuman justru karena emang ekosistemnya mungkin belum sampai sana. Iya, dan kalau kita kan biasanya kalau investment ya, terutama VC gitu kan mencari sesuatu yang tractionnya cukup cepat gitu ya, growth-nya besar mungkin 5 times, 10 times dalam periode waktu tertentu gitu. Nah, untuk kita bisa ngejual teknologi gitu, itu gameplaynya nggak seperti itu gitu. Jadi ya kita doing bisnis aja gitu kayak biasa gitu. Nah itu yang mungkin secara appetite untuk bisa masuk ke appetite-nya VC belum lah kayak gitu. Tapi ya kita sebagai company bisa tetap operating. Tapi menurut gitu. gua itu excitement point karena yang namanya startup kan orang selalu bergantung sama investment, terkenal banget namanya startup gitu. Sebelum WinterTech ya. Tapi lu justru sebelum WinterTech sudah melakukan bahwa lu bisa berdiri di kaki sendiri gitu, tidak bergantung sama investment gitu. Dari sisi produk apa bro yang lu lakukan sekarang? Nah di AI itu kan ini bisa dibilang teknologi yang cukup mahal lah. Jadi mahal dalam arti untuk bisa kita nge-operate this technology gitu ya, kita butuh infrastruktur yang besar juga. Kayak gitu, dan infrastruktur yang besar ini kan butuh didukung sama operating cost yang besar juga gitu kan. Nah ini yang bagaimana untuk bisa nge-sustain operating cost besar ini, kita juga mesti nge-grow secara revenue company itu juga besar gitu kan. Ya sumber dana kan pasti apakah kita ya dapetin itu dari revenue atau misalnya dari investment. Kayak gitu. Nah jadi ya gimana akhirnya kita bisa cari way out untuk itu sih, ngelakuin sustaining business tadi ya, OPEX gitu. Tapi dari segi eksperimen terhadap produk-produk yang lu punya sekarang,
apakah lu memang fokus pada satu produk aja yang sesuai dengan market, Hmm. permintaan market, atau lu kemudian coba explore juga produk-produk yang konsekuensinya belum tentu juga market akan tertarik dengan produk tersebut. Kita play safe sih sekarang, jadi kita lebih banyak maintain produk-produk yang emang market pengen gitu. Oke. Dan kita sangat hati-hati banget saat kita memutuskan apakah mencoba. kita akan mendevelop suatu produk baru gitu ya, yang even kita belum tahu apakah marketnya ada. Jadi kita butuh ada semacam market research dulu, atau misalnya join development atau apa yang bisa mengcover cost R&D yang mungkin bakal muncul. Oke. Kayak gitu. Jadi kita sekarang sih modenya play safe sih. Oke. Kayak gitu. Terutama setelah pandemi ini ya berarti. Ya, kayak gitu. Karena pandemi merubah banyak hal sih. Terutama dalam hal Banget. investment. Iya. Maksudnya gitu. bukan pada level perusahaan aja, bahkan pada level VC yang dulu-dulu banyak mereka investment ke perusahaan-perusahaan startup, mereka justru jadi menahan diri semua. Iya. Tapi dari sisi lu sendiri, lu melakukan investasi juga ke perusahaan lain yang lu lihat punya prospek, atau lu better untuk berinvestasi ke dalam ke company? Belum sih, masih fokus ya ke kita company ya ya. Struggle dalam company aja dulu gitu. Oke. Kalau dari lu ngelihat Indonesia sekarang nih ya dalam konteks AI gitu, AI development, the biggest challenge untuk bisa kemudian Indonesia maju selain SDM, menurut lo apa? Karena gue yakin SDM salah satu faktor besar juga yang kemudian mungkin membuat Indonesia tidak terlalu bisa bersaing di luar. Pasti sih rootnya SDM sih, ya kan? Ekosistem mungkin. Ekosistem kan outcome dari SDM juga. Iya kan? Yang bikin ekosistem kan tuh SDM juga ya. Iya. Iya kan? Ya SDM sih pasti ya. SDM. Kita nggak bisa berpaling dari situ. Mau bilang SDA, ya benar gitu. Tapi bagaimana mengeksploitasi SDA akhirnya untuk bisa sustain itu kan juga SDM juga kan. Betul, Yang lakuin itu kan SDM, policy maker SDM. Betul. Operatornya juga SDM, ya kan. Everything pasti rootnya pasti akan ke SDM sih. Ya, nah, ini menarik bro kalau kita ngomongin SDM sebagai faktor paling besar gitu yang berperan gitu ya. Menurut gua artificial intelligence itu sebenarnya tidak kemudian terlalu bergantung sama universitas atau sekolah. Menurut gua ya. Karena kemudian dengan mudahnya teknologi sekarang, jaringan internet, kemudian kelas-kelas yang ada di internet itu memungkinkan siapapun kemudian untuk bisa belajar. Menurut lo, apakah memang kita harus selalu bergantung dengan universitas atau sekolah untuk meningkatkan SDM dalam bidang artificial intelligence? Enggak sih. Ya banyak nih course-course di luar yang mungkin lebih mudah dipahami, lebih praktikal gitu ya. Dan terbukti kan sekarang juga konten-konten digital, terutama untuk courseware gitu ya. Itu bertebaran lah di YouTube ya kan. Aksesnya juga gampang kayak gitu. Ya gua rasa sih kayaknya akan ada pergeseran gitu ya dengan bagaimana manusia gitu akhirnya meng-acquire knowledge gitu. Iya. Ya, cuman kan legitimasi dari bagaimana bahwa seseorang itu sudah berilmu itu kan peran dari institusi yang formal, ya kan? Ya, kalau pembuktiannya pengen langsung berarti kan kita harus memanfaatkan legalitas. Jadi kan kalau gue rasa sih university itu tempat untuk bisa akhirnya mencap lo bahwa lo adalah orang yang udah punya knowledge gitu. Ya, cuman kalau misal lo untuk dapetin ilmu ya lo bisa tonton YouTube atau segala macam ilmu dapat, tapi bagaimana gue tahu lo orang yang punya capability kayak begitu. Tapi kalau metode rekrutmen sendiri di Notflux gimana bro? Apakah memang orang-orang yang dia punya skill only, terlepas dari apakah dia punya gelar atau tidak, atau memang ada kombinasi di situ, dia punya skill dan punya gelar akademik lah ya? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Jadi kita coba lihat berbagai kemungkinan aja gitu. Ya salah satu
pasti akan kurang ya. Kalau misalnya kita lihat dari angle skill doang, tapi pasti ada hal yang baik juga dari formal education yang akhirnya itu ngebentuk orang itu untuk bisa berpikir sistematis, terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang research metodologi itu kan itu sesuatu yang tutoring dari dosen kayak gitu, itu kan hal yang nggak bisa didapat kalau misalnya lu belajar dari YouTube doang. Betul. Kayak gitu. Jadi ada banyak spektrum ya yang bisa didapat dari formal education juga, dan itu nggak bisa kita pungkiri bahwa itu nggak punya pengaruh. Ya kan, jadi itu pasti akan masuk pertimbangan lah yang mendefine bagaimana suatu SDM itu terbentuk ya. Kita masih ngomongin SDM nih bro, karena considering adalah dunia artificial intelligence itu adalah suatu hal yang baru di Indonesia terutama. Lu pasti menemukan talent-talent yang mungkin half cook ya istilahnya, jadi belum benar-benar jadi gitu loh. Ketika lu rekrutmen gitu, apakah ada proses tertentu untuk lu di dalam kemudian membuat tim lu tadi kemudian punya kapabilitas yang lu inginkan atau harapkan? Paling kelihatan itu adalah exposure dalam project atau bagaimana si AI ini diterapkan di lapangan ya. Kayak gitu. Ya rata-rata misalnya fresh grad itu kan pasti paham teori lah gitu ya. Nah cuman bagaimana si teknologi ini bener-bener real di lapangan, problemnya apa aja, apa yang harus dilakuin. Nah itu tuh kan pasti ya mau nggak mau harus nyemplung. Kayak gitu. Nah itu pasti yang banyak. Apalagi ya kalau kita di Notflux juga, ya kalau perusahaan kayak Notflux ada di Indonesia, cuman mungkin nggak banyak gitu kan. Jadinya kemungkinan untuk mendapatkan orang yang sangat-sangat cocok sekali itu juga ya nggak terlalu besar gitu. Jadi pasti akan ada proses adaptasi, proses adjustment, ya kan. Dan itu pasti selalu ada sih kalau dari kita lihat selama 8 tahun ke belakang ini nih perjalanan Notflux gitu. Tapi lu kalau selama ini rekrutmennya polanya gimana bro? Kayak ada tes tertentu kayak mereka harus lewati atau serobas apa atau sedetail apa kemudian lu melakukan tes? Karena considering pasti secara talent kan sangat-sangat sedikit di Indonesia gitu. Sekarang mulai banyak sih. Sekarang udah lumayan sih. Tapi kalau kita ngomong dibanding 5 tahun lalu deh misalnya. Ya, itu sangat-sangat challenging banget. Yang pasti sih tes itu harus ya, karena kita mau coba ngukur kan, bagaimana dia solving problems, bagaimana dia terbiasa dengan tools-tools yang biasa kita pakai juga di kantor gitu. Itu pasti kita coba ukur, kita coba lihat gitu. Karena yang kita inginkan kan ya orang yang mungkin bisa udah efektif gitu pada saat masuk ke kantor kan, kayak gitu, dan ya bisa bantu kita nge-solve problem-problem yang saat ini ada di kantor gitu. Jadi tesnya berbagai macam sih, yang pasti coding gitu ya. Tapi yang kita lihat sebenarnya lebih ke problem solving-nya sih. Kayak gitu. Karena ya yang kita temuin tiap hari kan problems. Jadi ya how this candidate can solve the problem, it's really matters gitu. Yang gue suka banget dari Notflux adalah selain produk-produknya yang outstanding, kantornya. Kantornya itu ada di Kemang dan itu open space, dan secara desain itu sempat dibangun baru ya bro ya? Dibangun baru, dan secara desain itu kekinian banget. Nah, lo ngelihat bentuk kantor itu apakah mempengaruhi juga cara how you manage people? Prinsipnya sih kita pengen tim kita tuh nyaman ya di kantor gitu kan. Jadi definisi kenyamanan itu apa? Itu yang kita refleksikan di bagaimana kita mendesain kantor. Kayak begitu. Ya makanya kenapa ada ya swimming pool, ada ya buat sports facility, ada lapangan bola gitu. Juga. Even kita bangun kayak living quarters juga, jadi buat teman-teman yang, karena banyak dari daerah.
Dan mereka akhirnya juga stay ya di kantor gitu. Menarik nih. Lu ngambil dari daerah juga berarti ya? Ada yang dari daerah. Oke. Dari Berarti lu Jogja. bener-bener emang kalau mereka memang punya kemampuan, regardless lu siapa, lu bisa join with us. Oke. Dari Jogja banyak. Jogja banyak. Iya, Surabaya ada. Ada kantong-kantong daerah tertentu yang punya kapabilitas nih jago-jago nih di dunia IT gitu. Sekarang sih udah mulai makin rata ya. Tapi kalau kemarin tuh mungkin dari Jogja, dari Surabaya sih banyak. Jogja, Surabaya, Malang? Iya, Malang belum pernah dapet tuh. Malang belum pernah dapet. Bandung? Oh iya, Bandung. Bandung ya, Bandung pasti Bandung ya. banyak. Gila, alma mater lu loh. Pertanyaannya, lu prefer untuk hire your own alma mater atau enggak? Enggak juga sih. Enggak Jadi juga. ya free open ke iya banyak. Dari luar juga ada, maksudnya juga yang ada. S2 di luar gitu. Oke. Wow, menarik. Pak, so far selama ini produk apa yang paling sulit lu bangun? Face recognition sih. Face recognition. Iya. Itu ada implikasi nggak sih Pak? Misalnya kalau kita ngeliat di luar gitu, tiba-tiba secara detectionnya berbeda dengan realnya gitu. Maksudnya ada false positif, ada salah detect itu ya pasti salah. sih. Oke. Iya, ya itu emang apa namanya akan selalu ada lah di AI itu ya salah deteksi, salah otomat. Tapi seberapa banyak salahnya dari berapa banyak yang benar itu yang menjadi acuan performance. Oke. Berapa Seperti tahun itu. lu ngebangun face recognition? Setahun sih. Setahun? Iya. Ya cuman kan kita improve terus along the time ya. Okay. Tapi nge-kickstartnya mungkin kurang lebih setahun. Setahun itu? Wow. Menurut lu apakah perlu kita kemudian apa istilahnya melocalize proses development untuk artificial intelligence atau apapun produk yang related sama artificial intelligence untuk pasar Indonesia sendiri? Iya, beberapa kasus pasti ada yang harus di localize. Pasti kan bagaimana sih. Jadi untuk teknologi AI itu sama lah, kan namanya intelligence. Bagaimana kita mendapatkan suatu intelijensi itu kan pasti kita juga harus belajar gitu ya. Yang kita pelajari adalah data gitu. Jadi apa yang kita tahu, knowledge yang kita bangun di dalam diri kita itu kan pasti akan bias ke apa yang kita pelajari gitu kan, menggunakan data yang kita dapatkan gitu. Sama kayak teknologi AI. Jadi dia akan juga punya bias terhadap data yang dia latih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengen coba, misalnya ada algoritma yang di-develop di luar menggunakan data-data sampel dari luar. Face recognition nih, misalnya aku kasih konteks ya. Di training pakai muka-muka orang barat gitu kan, Caucasian. And then kita misalnya detect untuk muka-muka orang Asian gitu. Pasti itu Pak errornya cukup besar. Kayak gitu karena ada bias. Atau misalnya generatif AI deh. Kita pengen nge-generate apa yang misalnya ya. Ini nge-enhance resolusi muka misal. Kadang-kadang kalau kita lihat banyak orang-orang yang pakai filter pas dia ngelakuin apa namanya? Digitalisasi ya, adding resolution lah. Kayak gitu mukanya agak-agak kayak Korea gitu. Adding resolution tuh maksud lu kayak mutih-mutihin. Iya, ngasih filter, kayak sorry. Apa kamera cantik kayak gitu. Kayak gitu ngasih. Nge-beautify, sorry. Beautify. Nge-beautify. Nah, iya itu agak-agak jadi kayak Korea kan orangnya ya, agak-agak oriental gitu. Iya, paham. Nah, itu kena bias dari train data yang dilatih buat si algoritma tersebut gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah gambarannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen benar-benar fit ke use case yang terlokalisasi, ya kita harus sesuaikan data latih dari si algoritma ini ke tempat atau use case yang terlokalisasi ini. Kayak gitu. Jadi itu reasonnya kenapa kemudian kita pasti harus develop or localize ya. Ya. Kalau ngomongin face recognition ya bro, so far untuk digunakan di produk apa? Kalau boleh di reveal. Face boleh recognition nih bro. Itu produk, maksudnya klien kali ya?
Ya, Atau use case? use case-nya. Use case itu absen pasti. Terus Absen, oke. ya surveillance. Jadi Surveillance. pemantauan. Ya banyak kita kerjasama dengan aparat penegak hukum, law enforcement. Mereka membutuhkan surveillance system untuk bisa ya tahu lah identitas kayak gitu kan, ya berdasarkan muka kayak gitu. Nah itu kita analisa dari data CCTV. Wow. Seperti itu. Pak, tapi kan datanya CCTV itu kadang-kadang suka lores tuh Pak. Ngaruh nggak sih Pak? Atau ada teknologi yang memungkinkan untuk bisa tetap? Jadi kita sesuaikan CCTV-nya dengan resolusi sekian seperti itu. Ada yang minimumnya ya? Ya, kita kasih minimum dengan requirement. Kemampuan teknologi sekarang, artificial intelligence, face recognition gitu, lu punya jadi alarm yang lebih tinggi nggak sih tentang gimana lu secure your own data di internet? Iya, pasti sih. Atau lu kayak semua orang gitu kayak ya it's fine gitu, karena kita barusan aja dengar data-data nasional dari pusat data nasional juga dibobol terus segala macam gitu ya. Itu ngasih lu sensibility yang lebih nggak untuk kemudian menjaga data lo? Oh iya, pasti sih. Atau apa yang lo lakukan? Ya berarti kan dengan kita ambil simpelnya, pasang CCTV banyak gitu ya untuk bisa ngelakuin, misalnya ngebantu law enforcement untuk bisa ngelakuin surveillance. Berarti kan kita menggenerate data lebih banyak juga gitu kan. Iya. Dari real world lah gitu. Nah itu kan data pasti dalam bentuk digital kita simpan di servers. Kayak gitu, berarti kan kita punya data-data muka orang at certain location, at certain time, itu kan ya hal yang harus dijaga gitu. Kayak gitu. Pasti konsiderasi untuk bisa menjaga data tersebut juga ada, kayak gitu. Data-data yang disimpan di CCTV itu bertahan berapa lama, Pak? Retention tergantung dari storage yang kita atur sih, tapi kebutuhan yang umum itu 6 bulan lah biasanya. Per 6 bulan? Ya, habis itu nanti ditimpa sama yang baru kayak gitu. Artinya kalau misalnya kita mau mencoba tracking back gitu sebuah data lebih dari 6 bulan, apakah memungkinkan? Kita ngomong CCTV ya, kamera CCTV. Iya, ya kalau misalnya kita set retention hanya 6 bulan dengan kita alokasikan storage untuk segitu ya nggak bisa. Jadi hanya dalam periode waktu 6 bulan tadi. Ya kalau misalnya gue ditilang nih gitu, wah selama 6 bulan kayaknya gue nggak dapat surat nih, berarti aman gue gitu ya. Aman gitu ya. Karena Bapak ini adalah salah satu orang yang berjasa terhadap surat-surat tilang, surat-surat cinta yang diterima teman-teman. Salah satu produk Etle ya di Korlantas. Etle kan ada macam-macam, ada yang fix. Nah kita bikin yang portable. Yang portable. Kita kerjasama sama beberapa partner juga. Wow. Jadi bisa dipindah tempatkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kasarnya nih, gue kemudian kan suka tuh kalau lampu merah tuh, dikit lagi, maju gitu, pasang lampu merah gitu ya, kayak 6 bulan kemudian kalau gue nggak dapet surat cinta berarti aman gitu Pak ya. Iya, aman gitu ya, gitu. aman ya. Oke. Pak, tapi lu secara personal sekarang ngedalamin apa di AI? Gua ya. Secara garis besar aja, karena definitely gue pribadi dan teman-teman juga gue yakin mostly nggak terlalu paham sama masalah yang detail gitu, masalah-masalah teknis gitu. Iya, kalau dari sisi aspek teknologi sekarang kan perkembangan pesat ya. Jadi kalau lo tahu mungkin kayak ChatGPT gitu, itu kan versi terbaru lah dari AI gitu bisa dibilang. Misalnya kita compare ke teknologi yang dipakai kayak sekitar 3 tahun lalu misal gitu. Nah kita mencoba adopt aja dengan keep up lah dengan teknologi tersebut, dan untuk keperluan customer kita gitu, market kita, jadi kita sesuaikan kayak gitu. Nah itu yang kita lakuin di kantor gitu. Tapi kalau gue ngeliat ChatGPT itu, gue orang awam gitu, gue membandingkan kayak model dulu ketika Apple lahir tahun 76-77, ketika dulu komputer mainframe gede-gede banget tuh, dan cuma orang-orang spesifik di desain
atau mereka di-train untuk itu, yang tahu bagaimana mengoperasikannya. Kemudian muncullah Apple tuh dengan yang lebih user-friendly, orang-orang biasa yang bisa menggunakannya gitu. Keluarnya ChatGPT tadi, gue ngelihat sebagai orang awam, munculnya untuk teknologi yang sangat advance, tapi ditujukan buat orang-orang yang jauh lebih awam. Nah pertanyaannya adalah, apakah ChatGPT tadi menurut lo itu bisa kita ride the momentum untuk kita bikin produk secara lokal, atau memang mereka sudah jadi end product buat customer dimanapun termasuk di Indonesia? Udah banyak yang pakai ChatGPT sebagai basis dari produk dari mereka, udah banyak sih. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya pernah ada layanan untuk bisa ngelakuin konsul. Ya, dengan spesifik ya entah itu medicine gitu ya, medical. Terus juga chat dengan influencer kayak gitu. Ya, itu juga ada layanan-layanan seperti itu. Jadi menurut lo tetap ada potensi untuk kita kemudian membangun produk berdasarkan teknologi yang dipunya sama ChatGPT sekarang? Banyak. Definitely. Iya. Lo ngelihat perkembangan terutama ChatGPT sebagai tantangan atau sebagai potensi? Potensi sih. Potensi? Iya. Potensinya gede banget Pak? Iya. Apapun itu harus kita treat sebagai orang potensi. Yang lahir, besar, bernafas, dan makan dari dunia artificial intelligence, lo melihat ChatGPT sebagai potensi Pak? Iya. Jadi kalau misalnya orang di luar sana ketakutan dengan perkembangan dunia AI sekarang, saran apa yang lo kasih ke mereka Pak? Jangan takut kali ya. Jangan takut. Sederhana banget ya. Jangan takut ya. Iya. Jangan takut. Iya. Itu kan ya hal yang mau nggak mau terjadi ya, human nature gitu. Jadi adanya teknologi kayak gini banyak ngebantunya juga gitu. Ya cuman memang banyak yang juga memprediksi kalau itu akan menggantikan gitu kan. Ya benar juga sih memang gitu. Tapi ya bagaimana kita secara wise meregulate hal tersebut sih sebenarnya. Makanya dalam industri AI itu salah satu yang juga dimajukan, yang dikaji beriringan dengan teknologinya itu sendiri adalah ethics-nya dan regulation-nya kayak gitu. Wah, ini menarik nih ngomongin ethics. Iya. Ini menarik nih Pak. Gue balik lagi ke poin lo tadi untuk jangan takut gitu ya. Orang menurut gue jangan takut adalah orang menjadi takut karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan adanya AI, misalnya dia dulu bagian nge-handle untuk ketika orang ada komplain gitu. Kemudian dengan adanya AI, kemudian dia tergantikan dengan AI gitu. Menurut lo apa yang mesti mereka lakukan untuk biar mereka nggak takut lagi menghadapi dunia AI ini? Iya. Survival manusia itu kan tergantung dari mana kita keep sama apa yang ada di lingkungan kan. Dan untuk bisa keep sama yang ada yang di lingkungan, kita harus terus belajar gitu ya. Terus belajar? Iya, maksudnya ya kita cari apa yang kita akhirnya bisa pelajari gitu kan, terus habis itu kita terapin. Iya. Selalu kayak gitu kan. Jadi ya pasti ya orang apapun itu, mau AI, mau zaman dulu juga teknologi, even sebelum AI ya hukumnya selalu sama gitu. Orang yang nggak mau belajar pasti akan ketinggalan kan. Iya. Jadi ya pasti akan selalu kayak gitu sih. Ini sebenarnya kalau kita kaitin sama obrolan kita tadi tentang dunia artificial intelligence, which is nggak terlalu bergantung dengan dunia akademis lagi. Artinya sebenarnya yang paling penting tadi adalah mentalitas ya Pak ya. Mentalitas untuk terus mau belajar ya Pak. Regardless apakah kita kuliah di bidang AI, IT atau berhubungan sama teknologi, selama kita masih mau terus belajar, why not gitu. Kita nggak perlu takut gitu Pak ya. Iya. Lu ada program tertentu Pak di Nordflux atau values tertentu yang lo tanamin biar teman-teman di Nordflux, sehingga teman-teman juga yang dengar podcast ini bisa ngerasa kalau oh iya ya, salah satu mentality yang paling penting itulah mau terus belajar. Apa Pak yang harus mereka lakukan untuk punya mentalitas tadi? Awareness ya. Bahwa kan dorongan itu pasti harus dari suatu ketidakpuasan.
Itu satu. Terus Ketidakpuasan dengan Iya. kondisi sekarang gitu. awareness sih. Jadi ya saat kita tahu, ya akhirnya kita juga bisa bergerak gitu kan. Saat kita aware bahwa kalau kita nggak belajar kita bisa Menarik ini. nih. Ya. Tapi kalau ngomongin awareness ya Pak ya, Iya. menurut lu agak kontradiktif nggak dengan kondisi perkembangan artificial intelligence sekarang yang membuat pekerjaan manusia semakin mudah, sehingga harusnya manusia jadi terlena dan nggak aware terhadap apa yang dia lakuin gitu. Iya. Nah, itu aware. Nggak maksud kalau gue ngelihatnya justru itu jadi kontradiktif dengan adanya AI sekarang justru membuai manusia, bukan menjadikan manusia jadi lebih aware. Itu benar. Dan lo udah aware bahwa itu akan terjadi. Makanya pada saat lo tahu itu, lo nggak mau terbuai kan? Iya kan? That's awareness gitu. Jadi ya, gue pikir sih awareness kayak gitu udah cukup untuk bisa akhirnya lo nggak mau terbuai dengan AI dan akhirnya lo terus belajar cari kira-kira angle apa, atau lo orang yang justru juga bermain di area itu, ya kan? Dan ya lo akhirnya tetap bisa survive gitu. Oke, ngomongin awareness, satu lagi ngomongin etika. Gimana lo ngeliat etika ketika related sama artificial intelligence, Pak? Ya, ethics. Wah, ini panjang nih, Pak. Saya minum dulu, Pak. Saya minum dulu, Pak. Sama deh pertanyaannya berat nih. Panjang nih kayaknya. Iya, ethics itu ya panjang sih. Tapi intinya kan itu tanggung jawab ya kita, karena kita juga ya harus ya punya tanggung jawab terhadap civilization, terhadap spesies kita gitu ya. Intinya kan ya dasarnya adalah itu gitu kan. Jadi saat kita secara kolektif itu menghasilkan sesuatu yang akhirnya justru malah kontraproduktif sama the way kita act as in nature gitu ya. Lestari secara spesies itu kan something yang mestinya harus kita regulate gitu. Gampangnya misalnya dulu ada satu leap in teknologi yang sangat-sangat bisa mengancam itu. Bisa tebak nggak apa? Nggak tahu, Pak. Nuclear weapon. Oke. Iya kan? Oke, makanya wah itu kan sangat-sangat mengancam sekali kalau misalnya nggak diregulate gitu ya. Jadi ya banyak hal yang akhirnya juga dipikirkan untuk bisa bagaimana teknologi tersebut ya teregulasi gitu dan tidak disalahgunakan, dan akhirnya bisa justru kontraproduktif sama goals dari kita as a species gitu. Oke. Kalau ngomongin etika di dunia artificial intelligence kan sekarang ada dua kubu besar ya, Pak ya. Berarti lu ada di kubu yang pro untuk meregulasi secepat mungkin bagaimana kemudian AI ini bisa berkembang ke depannya. Dan menurut lu AI apakah second generation dari bom atom? Potensial ya mungkin ya. Potensial. Iya. Cuman kan tapi dia nggak yang destruktif langsung gitu. Tapi bagaimana dia eksis gitu ya di kehidupan kita gitu, ya pelan-pelan gitu mendegrade our life kalau misalnya nggak di-regulate, ya kan. Justru ya bisa menjadi bahaya juga kalau misalnya kita put too much trust di situ dan ternyata dia nggak perform, kayak begitu. Banyak hal sih. Tapi lo dalam posisi yang optimis tentang masa depan dengan atau lebih berhati-hati tentang masa depan? Optimis dan hati-hati. Tapi tidak pesimis lah yang pasti ya. Tidak pesimis ya. Optimis dan hati-hati. Optimis dan hati-hati. Ya perlu ya. Tapi kan kita udah mengalami masa dulu, akhirnya kita bisa ya sampai sekarang ya nuclear weapons kayak gitu. Somehow kita find a way untuk bisa coexist gitu dengan teknologi itu, dan untungnya kan cuman kepake 2 kali ya tuh benda. Ya kan, kita bisa maintain kesetimbangan itu gitu. I think kita juga bisa ya ini sih secara kolektif coexist dengan teknologi ini, dengan akhirnya kita nanti juga teknologi. Iya,
dengan kita pikirkan bagaimana meregulate certain ethics yang harus kita aware gitu. Ya. Ini pembahasan yang berat nih Pak, tapi kayaknya gue balik lagi ke pembahasan yang ringan ya Pak ya. Lo pribadi suka nonton apa Pak? Nonton ya, apa ya? Udah lama sih nggak nonton sih. Gue tau lo nonton berapa kali Oppenheimer ya? Enggak. Oh nggak, sama sekali nggak nonton? Enggak. Sama sekali nggak nonton? Nonton sekali doang. Cuma sekali doang? Iya. Kalau series sih apa ya? Breaking Bad suka. Itu berkali-kali gue nonton. Berkali-kali Breaking Bad ya? Iya. Gue nonton sekali Breaking Bad. It was a good one. Apa hal yang pengen lu share tentang Breaking Bad? Being a bad or what? Enggak sih, jadi gue ngelihatnya lebih ke despite good or bad-nya ya. Iya. Ini kita ngomongin etik kok. Udah selesai ngomongin etik ya. Ya, si pemeran utamanya itu yang jagoannya Walter White, ya dia bilang kan, kenapa, ditanya lah, kenapa lo ngelakuin ini semua gitu kan? Ya dia bilang, gue ngelakuin ini supaya gue ngerasa hidup gitu. Oh. Iya. Nah itu penting sih. Jadi apa yang lo lakuin untuk ngerasa hidup? Apa ya? Ya mungkin terus belajar aja kali ya. Terus belajar ya. Karena ada orang yang ingin terus merasa hidup dengan menantang adrenalin. Ada juga orang yang merasa hidup dengan terus-menerus melakukan challenging task yang dia pengen lakuin gitu. Kalau lu terus sama belajar. Sih. Iya. Tapi terus dipraktekin juga gitu. Oke. Iya. Kadang orang suka lupa kapan harus belajar, kapan harus mempraktekkan, Pak. Kapan orang harus belajar kemudian stop, you have to do it now. Dan kapan orang harus bilang bahwa stop doing it now and then start learning. Kalau gue biasanya learning by doing sih. Oke. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari di buku. Apalagi sekarang informasi udah gampang diakses. Lo mau belajar tentang AI juga gampang gitu sebenarnya. Untuk ngedapetin informasi apa yang lo perlu untuk lo pelajari. Oke. Tapi banyak hal-hal yang nggak bisa lo dapetin dari buku. Gue banyak fokus sekarang untuk ngedapetin ilmu-ilmu yang gue bisa pelajari dari buku gitu. Apa bro? Ilmu-ilmu yang tidak dapatkan dari buku? Nyemplung di bisnis kayak gitu. Selama 8 tahun ini lo ngebangun bisnis. Iya, gue suka ya kayak misalnya gimana sih cara ngebangun bisnis ya teknologi ya terutama di Indonesia gitu, dan gimana untuk make it sustain, kayak gimana untuk orkestrasi ekosistemnya, gimana untuk orkestrasi marketnya, kayak gitu. Nah itu banyak nge-challenge gue juga, dan akhirnya nggak cuman masalah teknis aja yang gue pelajari gitu, jadi masalah non teknisnya kayak gitu, dealing with people, ya hal-hal kayak gitu yang akhirnya banyak gue pelajari sih. Lu 8 tahun membangun Marflux dari nothing menjadi biggest thing sekarang. Poin apa yang lu ambil dari pelajaran tadi yang tidak lu dapatkan dari buku-buku yang lu baca? Kalau ada gue ambil kutipan dari film nih. Waktu filmnya judulnya Pursuit of Happiness. Oke. Will Smith, right? Iya. Yeah. Good with people sama good with numbers sih. Good with people, good with numbers. Iya. Karena lo nggak mungkin nggak deal with people gitu di bisnis. Ini even in business anything gitu ya. Any business pasti lo deal with people gitu. And good with numbers. Iya, kita kan bersimbiosis ya. Ya kan? Bisnis itu kan bersimbiosis gitu kan. Yeah, we have to good with people gitu. We have to deal with people. Exactly, Pak. Pertanyaannya, Pak. Apakah mungkin dua skill yang bertolak belakang tadi, good with people and good with numbers, itu dimiliki oleh satu orang? Harus dimiliki satu orang. If you want to survive. Kalau lu lebih strong ada di mana? Ada di good with people or good with numbers? Gue tau lo akan milih dua-duanya, tapi you have to decide which one part yang lu ngerasa lebih strong. Kayak lebih di good with numbers lah ya. Numbers as in mungkin technical atau exact things gitu ya. Nah that's why good with people itu something yang gak lu bisa pelajari di buku gitu. Itu you have to interact with people gitu. Yeah. Society you have to, ya lu nge-create
consciousness bersosialisasi lo gitu, untuk lo bisa mencapai tujuan lo gitu kan. Everybody kan punya their own objektif gitu. Betul. Dan gimana dia navigate di dalam society dan berinteraksi dengan orang-orang itu kan, dia lagi mencoba untuk meng-acquire consciousness di situ, dan akhirnya bagaimana menavigate gitu kan. Dan di situ nggak ada exacting silver bullets yang akhirnya lo bisa pakai gitu, karena ya objektif lo pasti berbeda sama orang lain. Kayak gitu. Even lo pun diri lo juga berbeda sama orang lain. Betul. Jadi pasti lo akan mulai dari titik yang berbeda, ya kan, menusuri jalan yang berbeda gitu kan, end up di objektif lo gitu. Tapi ya di dalam proses itu pasti lo harus deal with people gitu. Pasti. Kasih satu rekomendasi dong Pak buat gue sama teman-teman yang dengar podcast ini. Satu buku yang menurut lo influencing lo banget, atau making big mark ke dia lo pribadi. Apa ya? Wah banyak sih kalau buku ya. Gue lagi baca bukunya Steven Pinker, The Blank State. Itu bagus. Jadi understanding human mind gitu, dari sisi bagaimana social behavior. Terus on human nature-nya dari E.O. Wilson. Iya, itu juga bagus. Itu Pulitzer Prize, tapi gue lupa tahun berapa. Itu tentang behavior manusia juga dari sisi social biology. Terus ada buku apa namanya, Chris Voss, itu tentang negotiate, how to negotiate as your life depends on it. Chris Voss itu dia FBI, top negotiatornya FBI. Dia bikin buku itu. Dan itu banyak tips and trick untuk lo bagaimana how to do negotiations ya, in a constructive way lah, intinya kayak gitu. To get what you want. Pak, mungkin terakhir pertanyaan dari gue, dan gue yakin juga teman-teman ngerasa punya pertanyaan yang sama gitu dengan apa yang sudah lo lakuin dan sudah lo jalani selama ini. Mulai dari lo kuliah, kemudian lo dari kecil sudah mulai banyak berbagai macam les gitu. Lo ngelihat apa the biggest objektif yang akan lo achieve sebagai seorang Faris Rahman? Biggest objektif ya. Waduh. Gue tidak selalu dalam kondisi, tidak selalu dalam profesi, apapun itu. Gue dinamis sih, jadi nggak ada. Kalau minum dulu nggak apa-apa. Oh iya. Mikir kan? Mungkin pertanyaan 20-30 tahun ke depan mungkin. Karena pasti akan merubah ketika kita berbicara range waktu bukan setahun 2 tahun. Range waktunya 20-30 tahun ke depan, what is your biggest objective? Dengan umur lu sekarang dan achievement yang sudah lu dapatkan sekarang gitu. Mungkin teman-teman di luar sana menjadi seorang Faris Rahman adalah my biggest dream. Tapi buat Faris Rahman apa sebenarnya? Wah, masih panjang sih, tangganya tuh masih terus bisa dinaikin ya. Iya kan? Ya gue sih terus climbing the stair aja gitu ya. Apa yang gue pikir, oh ini ada anak tangga baru, gue pasti akan melangkah ke situ. Jadi terus climbing aja sih, ya kan. Cuman yang paling penting itu ya esensi dari mungkin kalau gue tentang apa namanya, masa depan dan kehidupan gitu ya. Ya seeking pleasure kan. Tapi gue tuh selalu dapetin pleasure itu dari knowing something. That's why gue suka ya baca, suka gitu. Jadi nyemplung di apa yang akhirnya gue bisa dapetin sesuatu dari situ, kayak gitu sih. Jadi boleh nggak kalau gue simpulin gini Pak? Your biggest dream sebenarnya adalah bisa terus belajar. Iya mungkin itu ya. Bisa ya Pak? Iya. Bisa terus belajar ya. Iya. Karena kalau manusia tanpa pembelajar mungkin dia tidak sepenuhnya hidup kali ya. Iya benar. Kalau dia tidak sepenuhnya hidup, maka dia akan menyia-nyiakan kehidupan yang luar biasa yang diberikan kepada dia. Tapi hari ini teman-teman gue belajar satu hal, bahwa
tadi di awal gue buka bahwa apakah teknologi-teknologi yang keren sekarang, salah satunya artificial intelligence tadi adalah teknologi yang cuma diperuntukkan untuk orang-orang pinter, untuk orang-orang yang memang paham sama dunia teknologi. Tapi setelah ngobrol sama Faris Rahman, co-founder dari Nordflux, gue belajar bahwa apa yang dilakukan teman-teman yang memahami tentang dunia teknologi tadi adalah membuat jembatan untuk orang-orang seperti kita yang awam kemudian bisa menggunakan teknologi tadi tanpa kita harus terpaku untuk belajar sisi teknikalnya. Karena mungkin pada akhirnya teknologi bukan masalah teknologinya, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi tadi. Apa yang kita lakukan untuk memberikan manfaat terhadap hidup kita. So thank you guys. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Thank you. Thank you Pak.